Ya, kalau dari Yunarto Wijaya tadi melihat ada perspektif yang sama dengan pengamat politik lainnya bahwa ini ada tekanan dari kekuasaan yang lebih besar begitu sehingga pengunduran diri Erlangga Hartarto ini kesannya mendadak tiba-tiba dan terlalu cepat begitu karena kalau dari seharusnya ini Erlangga Hartarto harusnya menjabat hingga Desember 2024 mendatang. Dan ada dua hal yang tadi disampaikan juga bahwa pengunduran diri Erlangga Hartarto ini bisa jadi ada peristiwa hukum yang pertama ataupun yang kedua ada politisasi yang mendalangi peristiwa hukum tersebut. Kita nantikan bersama seperti apa kelanjutan dari pengunduran diri Erlangga Hartarto ini, kita juga akan melihat bagaimana perspektif dari pengamat politik lainnya. Saat ini sudah bergabung bersama saya Gun Gun Herianto. Apakah sudah bisa mendengar suara saya, Mas Gun Gun? Ya bisa, bisa Mbak Yuliana. Siap. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Direktur Eksekutif The Political Literacy. Selamat siang, Mas Gun Gun. Selamat siang. Bagaimana melihat pengunduran diri Erlangga Hartarto? Karena kalau kita lihat selama dipimpin eh, Erlangga Hartarto, Golkar 2 periode ini presentasinya seperti apa nih kalau menurut Mas Gun Gun? Karena kalau yang sejauh dilihat selama ini baik-baik saja begitu, tapi begitu mendadak mengundurkan diri. Ya, ini untuk kali keberapa Partai Golkar menunjukkan bahwa memang em, aksi reaksi di internal Partai Golkar, baik yang tercover media maupun yang tidak tercover media itu berjalan sangat dinamis ya. Eh, Baik itu di internal maupun eksternalnya, karena tentu kita memahami bahwa Partai Golkar salah satu partai besar ya di Indonesia. Dan sebenarnya memang mengagetkan ya. Kenapa? Karena relasi antagonistis di antara elit Partai Golkar kan nyaris tidak eh, nampak beresonansi ya, terutama pasca Pilpres 2024 kemarin. Relatif sebenarnya datar-datar saja, tetapi kemudian saya melihat ada dua faktor determinan ya, ya yang bisa jadi ini mungkin relevan untuk membaca konteks ya. Konteks pertama tentu ya, Partai Golkar berada dalam tekanan, terutama dalam konteks konfigurasi ya kekuatan politik jelang pilkada dan jelang jelang pembentukan pemerintahan. Ini sifatnya stimulus respons ya dengan kekuatan internal maupun eksternal. Jadi landscape politik yang sangat dinamis, terutama jelang pembentukan pemerintahan dan jelang ya Hmm. penetapan ya, atau sebut aja proses kandidasi di Pilkada 2024 ini turut memengaruhi dinamika dan mengakselerasi kemunduran seorang Erlangga Hartarto. Kemudian yang kedua, tentu saya sepakat juga bahwa ada eh, faktor yang sifatnya jauh lebih besar ya, yang mungkin tidak nampak dalam perbincangan-perbincangan belakangan, tetapi sebenarnya terus kumulatif, yaitu soal posisi hubungan Partai Golkar dengan kekuasaan yang powerful gitu ya. Ya, ini sebut aja misalnya bagaimanapun kan relasi eh, seorang Erlangga Hartarto, kalau kemudian bicara dalam konteks ya hubungan antar aktor, nampak kan sebenarnya baik-baik saja kemarin ya. Contoh misalnya hubungan dengan Pak Prabowo di panggung depannya kan atau di front stage-nya kan nampak tidak tidak apa namanya eksplosif ya hubungan antagonistisnya. Kemudian juga dengan Pak Jokowi ya demikian. Tetapi kan kita tidak melihat politik itu linier ya. Kita melihat politik itu selalu bersifat resiprokal atau timbal balik. Dan posisi yang sudah lama sebenarnya didengar bahwa ada proses hukum dan kemudian juga ada eh, yang kemudian juga kita bisa katakan dinamika-dinamika yang kemudian tidak mungkin puas misalnya dengan beberapa kebijakan belakangan ya seperti misalnya dalam penetapan konfigurasi tokoh-tokoh yang akan maju di pilkada.
dan lain-lain. Nah, ini faktor internal yang tadi berkelindan dengan faktor eksternal. Biasanya nih, Mbak Yulian, Hmm. kita bisa katakan kemunduran seorang ketua umum tuh kalau sudah mengalami ya konflik internal yang cukup berkepanjangan kalau di Golkar biasanya mungkin masih ingat peristiwa Pak Abu Rizal Bakri dengan Agung Laksono misalnya. Hmm. Berlarut-larut ya dan itu melibatkan banyak sekali tokoh dengan faksi yang berbeda-beda. Tetapi ini kan posisi Pak Erlangga mengundurnya tadi malam ya dan kemudian dieksplisitkan eh, di ragam kanal itu hari ini itu nampak tidak biasa gitu ya. Tampak tidak biasa. Biasanya itu menjelang nanti perhelatan pergantian pucuk pimpinan Partai Golkar di bulan Desember ya atau misalnya prakondisinya, itu ada riak-riaknya dulu kemudian ada semacam circle yang bertarung ya. Dan kemudian ada narasi, ada kemudian juga pembentukan semacam isu-isu yang internal. Dan itu kemudian biasanya kumulatif dan tercover media, ada semacam bad news yang kemudian mungkin serangan kepada Erlangga, dan itu kemudian akan terjadi biasanya menjadi semacam faktor yang kita bisa lihat pemantik ya proses mundurnya seorang ketua umum. Hmm. Tetapi kan ini tidak artinya sebenarnya kita bisa katakan proses ini puncak gunung es ya dari dinamika internal dan eksternal yang menurut saya kemarin mungkin dijaga untuk semacam stabilitas Partai Golkar dalam pemenangan suara begitu. Hmm. Oke, berarti ada dinamika internal dan juga eksternal. Mas Gun Gun, sebelum kita lanjut, saya mau Ya, sedikit mengulas kembali. Kita sama-sama saksikan dulu video pengunduran diri Erlangga Hartarto supaya kita bisa dengarkan bersama alasan-alasan ya. yang disampaikan oleh Erlangga Hartarto berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Erlangga Hartarto. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun, kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Dengan keringat bersama serta dengan tekad bersama, Partai Golkar berhasil melakukan transformasi menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Selanjutnya, untuk mempercepat lagi langkah kita ke depan,
dalam memajukan seluruh bangsa Indonesia. Sebagai seorang pribadi bersama seluruh keluarga saya, dari hati yang terdalam saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada begitu banyak pihak yang telah bekerja sama membantu membesarkan partai yang kita cintai bersama. Saya yakin seluruh prestasi yang telah kita capai bersama sejauh ini akan terus dilanjutkan dengan lebih baik lagi. Secara khusus saya ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Demikian pula terima kasih saya sampaikan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka. Kepada para senior Golkar khususnya Bapak Yusuf Kala, Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Akbar Tanjung, Bapak Agung Laksono, serta Bapak Muhammad Hatta. Saya juga mengucapkan beribu terima kasih atas kerjasama, dukungan, dan bimbingan yang diberikan kepada kami. Kepada jajaran pengurus DPP Partai Golkar, serta kepada seluruh pimpinan partai kita di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, saya percaya dapat terus menjaga soliditas dan kesinambungan Partai Golkar yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan kebanggaan saya atas dukungan dan persahabatan yang tulus selama ini. Hanya terima kasih yang dalam yang bisa saya haturkan dalam saat seperti ini. Khususnya kepada kader dan simpatisan Partai Golkar, saya menghimbau untuk terus merawat partai kita dengan penuh semangat dan optimisme. Saya yakin Partai Golkar akan terus melangkah ke depan dan memberi kontribusi positif bagi tanah air yang kita cintai. Kepada seluruh rakyat Indonesia, terima kasih atas dukungan dan kepercayaan selama ini kepada Partai Golkar sebagai pembawa harapan bagi kemajuan bersama. Sebagai pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan selama ini. Sekali lagi terima kasih atas bantuan, kerjasama, serta persahabatan kepada semua pihak. Saya yakin dengan kebersamaan yang erat, Indonesia akan menjadi negeri yang semakin membanggakan kita semua. Sebagai penutup, perkenankanlah saya untuk mengutip satu bait dalam himne Partai Golkar. Hiduplah golongan karya, semoga Tuhan selalu melindunginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini breaking ya, Mbak Ya, itu Yuli? dia tadi keterangannya ya, Mas Gun-Gun, bahwa Ya, tadi yang banyak sekali alasannya, beberapa alasan, cuman yang cukup menarik di awal yaitu menyebut bahwa keputusan mundur dari Ketum Partai Golkar ini dilakukan demi menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depan dan keutuhan Golkar. Bagaimana melihatnya? ya ini kalimat yang polisemi ya, multitafsir, menjaga stabilitas transisi. Apakah kemudian stabilitas transisi itu hanya semata-mata ditentukan oleh uh, Partai Golkar ya dalam konteks ini dalam mundurnya Erlangga? Kan tentu tidak. Ya, bicara stabilitas transisi pemerintahan itu menurut saya faktornya mundurnya seorang Erlangga. Ini jelas semacam apa namanya retorika lah, retorika politik ya, yang tentu bagaimanapun kan uh, citra dan reputasi Partai Golkar uh, akan disorot ya dari pernyataan mundurnya seorang Erlangga Hartarto. Sehingga kemudian narasi itu tentu narasi yang normatif. Persoalannya adalah saya justru ingin mengatakan begini, Golkar belakangan kan posisinya sebenarnya tidak buruk-buruk amat ya, bahkan menurut saya di bawah Erlangga Hartarto itu capaiannya banyak yang kemudian perlu diapresiasi dalam konteks kepentingan Partai Golkar sebagai salah satu partai senior di Indonesia. Sebut aja misalnya perolehan suara di beberapa daerah
Kan itu juga Hmm. disampaikan oleh Pak Erlangga. Misalnya kemenangan di beragam daerah di tingkat DPRD kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian juga perolehan suara di tingkat nasional masih tetap di tiga besar, begitu ya kan? Hmm. Nah, kemudian juga posisi, kalau kita perhatikan posisi konflik yang tidak terlalu masif dan eksesif ya, dalam konteks misalnya perebutan posisi ketua umum. Ini juga kan em, biasanya justru menjadi cara bertahannya seorang atau upaya untuk mempertahankan posisi di ketua umum yang kemudian um, kalau kita perhatikan ya, ini tidak kemudian terjadi belakangan gitu. Nah, jadi kalau Hmm. misalnya seorang Erlangga mundur, pasti ada titik tekan ya atau stressing pointnya lebih pada pola hubungan yang internal eksternalnya tentu ke eksternalnya menurut saya jauh lebih besar. Contoh Hmm. misalnya, siapa yang dikehendaki menjadi lokomotif ya dari Partai Golkar saat ini. Dan rasa-rasanya memang tarik-menariknya ada di situ sih. Contoh misalnya, siapa yang mengendalikan Partai Golkar dalam momentum terdekat. Agustus ini kan proses seluruh kandidasi di pilkada harus selesai. Kemudian November harus mengamankan uh, beberapa pilkada. Kemudian juga Oktober ada agenda pembentukan pemerintahan. Nah, orang yang kemudian punya kepentingan dan pasti besar sekali kekuatannya untuk kemudian penetratif ya ke posisi Partai Golkar hari ini. Dalam bacaan saya ada dua hal. Pertama, pergerakan aktornya baru akan kelihatan setelah pengunduran diri hari ini. Siapa yang kemudian memainkan peran. Nah, itu kemudian kita harus baca dengan cermat. Bagaimana misalnya circle atau faksi ya di internal Partai Golkar itu memainkan peran. Dan nanti hubungannya dengan pihak eksternalnya siapa. Nah, itu Hmm. baru kemudian kita puzzle-nya bisa jauh lebih utuh untuk membaca dinamika Hmm. Partai Golkar sekarang. Termasuk juga posisi Erlangga setelah mundur ini. Apakah Hmm. kemudian tetap menjadi reference power, punya kekuatan rujukan gitu, atau justru dia menjadi sangat powerless dengan circle-nya ya, bukan hanya Hmm. seorang Erlangga, tapi dengan circle-nya yang sekarang ini sangat menentukan di Partai Golkar. Jadi tidak bisa apa namanya Hmm. kita membaca kulit permukaan sekarang. Kita harus lihat dalam jangka pendek ke depan siapa yang kemudian bergerilya untuk kemudian membangun semacam komunikasi politik lintas kekuatan di internal dan eksternal, kemudian memiliki kepentingan dengan apa orientasi Partai Golkar Oktober ke depan, begitu. Oke. Oke, Mas Gun-Gun, ini kan kita tinggalkan dulu itu, kita coba maju lebih mengeksplor ke calon penggantinya begitu ya. Ya. Karena ini kan 4 bulan sebelum Munas, yang artinya harusnya akan ada PLT. Kira-kira siapa yang akan terlintas begitu di pikiran Mas Gun-Gun untuk menggantikan Erlangga Hartarto di PLT, kemudian nantinya ketika Munas dan mengganti posisi Erlangga dan juga PLT nanti. Kalau Golkar ini kan surplus politisi senior ya. Hmm. Jadi banyak tokoh dan banyak juga yang punya kepentingan jadi ketua umum. Misalnya dari sejak lama kan Bambang Susatyo menurut saya ingin jadi ketua umum. Kemudian juga ada orang yang mungkin kurang begitu intens di internal tetapi menjadi jejaring menentukan di era Pak Jokowi seperti Pak Bahlil misalnya. Ini kan juga beberapa kali menyebut keinginannya kan untuk kemudian maju di Partai Golkar meskipun tentu akan punya dinamikanya sendiri. Kemudian apakah juga ada kejutan misalnya upaya untuk memosisikan orang-orang yang mungkin dekat dengan Pak Prabowo begitu ya. Uh, Tentu Pak Prabowo bukan hanya dibaca sebagai ketua partai, tapi juga sebagai presiden apa namanya presiden terpilih ya, yang nanti Oktober akan dilantik. Nah biasanya ada semacam tali temali ya kekuatan dengan presiden yang dilantik atau terpilih dan kemudian dilantik. Saya kita bisa lihat, kita bisa amati siapa kemudian tokoh-tokoh yang kemudian nanti sebut aja meminta
Hmm. dukungan ya dari Hmm. presiden terpilih yang akan dilantik Oktober itu. Soan-soan akan mulai nampak menurut saya setelah pengunduran Erlangga, dan nanti kita bisa amatin di internal sendiri banyak sekali menurut saya tokoh-tokoh yang kemudian dari masa ke masa memang selalu bertarung antar Hmm. faksi ya. Partai Golkar sendiri kan sebagai satuan kekaryaan historisnya dulu ya sebelum menjadi partai itu kan juga terdiri dari sejumlah faksi yang selalu bertarung dari masa ke Hmm. masa. Oke, Begitu. ini bahkan di sosial media berseliweran nama Gibran Rakabuming Raka. Mas Gun, gimana komentarnya? Ya, ya itu kan kalau Gibran masuk ya tentu ADART-nya kan harus diubah dulu ya kan. Kenapa kan tiba-tiba tidak bisa tiba-tiba menjadi ketum partai. Kemudian ya apapun bisa terjadi ya selama kemudian memang proses aturan main diubah gitu ya. Dan itu kan untuk kali pertamanya nanti ke aturan itu bisa diubah baik di level negara maupun di ADART partai. Kan partai juga tidak serta-merta seorang bisa mencalonkan diri sebagai ketua umum kan. Dia harus kemudian memiliki keanggotaan, kemudian baru kemudian bisa bertarung dalam bursa kepemimpinan di Partai Golkar. Tetapi ya uh, politik sebagai sebagaimana kita lihat juga di Pilpres ya, kerap kali kemudian ada cara-cara yang melampaui ya, cara-cara yang melampaui aturan yang sudah diformalkan baik di level hukum, undang-undang maupun apalagi misalnya ADRT. Tetapi saya tidak menghendaki ini terjadi di Partai Golkar itu. Maksud saya Golkar itu punya historis ya dalam konteks kaderisasi ya, mulai dari rekrutmen, pembinaan loyalis, distribusi orang ke sejumlah jabatan publik, dan itu menjadi satu di antara kekuatan Partai Golkar bertahan. Tidak lagi menjadi produk oriented party gitu ya dalam konteks keberadaannya hari ini, melainkan dia sudah bicara market ya, dan kepiawaian Golkar misalnya seperti membuat Golkar Under 40 gitu ya. Kemudian Golkar Institute itu cara-cara mengadaptasi ya dan memodernisasi institusi partai. Dan dalam konteks lebih luas inilah yang disebut dengan institusionalisasi politik di tubuh partai. Dan ini kan udah bagus berjalan. Kalau tiba-tiba misalnya ada orang baru yang belum pernah punya kartu anggota dan tiba-tiba jadi ketua umum partai, ini tentu presiden untuk kesekian kalinya presiden buruk ya bagi demokratisasi di Indonesia. Gitu. Ya, berarti bisa dibilang tidak memungkinkan Gibran. Kalau Ridwan Kamil seperti apa? Ya Ridwan Kamil ya tentu dia sudah menjadi anggota, tetapi kan juga ada masa ya. Ridwan Kamil juga belum begitu lama kan. Saya lupa berapa tahun gitu harus menjadi anggota dulu. Nanti boleh dicek di anggaran dasarnya. Baru kemudian bisa mencalonkan diri sebagai ketua umum. Ridwan Kamil saya kira juga seingat saya ya belum memenuhi syarat untuk menjadi ketua umum. Apalagi orang yang misalnya belum menjadi anggota dari Partai Golkar ya, kemudian tiba-tiba menjadi ketua umum partai kan aneh. Ya meskipun itu terjadi juga di partai lain gitu, ya kan? Ya Hmm. kita masih ingat ada PSI misalnya ya, yang kemudian baru beberapa hari gitu punya kartu anggota, kemudian lantas menjadi ketua umum dari partai yang bersangkutan. Nah ini kan tergantung pada dinamika internalnya, apakah kemudian mau dan bersedia begitu untuk begitu atau sebaliknya tetap menjaga misalnya institusionalisasi politik di internal partai yang bersangkutan. Ya ini spekulasi-spekulasi ini tentu masih bersifat liar ya. Apakah misalnya juga kan dulu sempat diisukan juga Pak Jokowi akan masuk ke Partai Golkar begitu ya. Hmm. Itu juga kan sempat berhembus juga dulu. Tetapi kemudian supaya kemudian kita tidak berspekulasi, dan bagi saya secara normatif ya Hmm. keberadaan partai itu entitas publik ya, bukan perusahaan gitu. Entitas publik artinya memang ada pertanggungjawaban publiknya juga gitu. Ketika misalnya partai itu menjadi entitas publik, maka koridornya adalah penguatan atau institusionalisasi politik di tubuh partai melalui mekanisme kaderisasi. Jadi kalau tiba-tiba misal baru beberapa hari punya KTA dan menjadi ketua umum, ya tentu akan mengalami pengeroposan.
ya, itu dalam konteks normativitas demokrasi tidak menyumbang yang disebut dengan penguatan demokratisasi internal di tubuh partai yang bersangkutan. Berarti dengan demikian bisa dibilang hingga sampai saat ini nama yang paling kuat untuk menggantikan Erlangga Hartarto adalah Pak Bahlil begitu ya. Kira-kira seperti apa Partai Golkar di tangan Pak Bahlil, Mas Gun-Gun? Ya, saya tidak memberi simpulan bahwa Pak Bahlil yang paling kuat gitu ya. Tadi kan saya juga menyebut nama Bambang Susatyo, kemudian mungkin juga Pak Ledwig. Apakah nanti tertarik juga masuk bursa ya kan? Dan sejumlah nama-nama lain ya. Apakah tokoh-tokoh senior misalnya apa namanya juga mau turun gunung ya, kita belum tahu landscape politik yang kemudian terjadi di Partai Golkar belakangan menurut saya baru bisa terbaca setelah ada geliat ya pergerakan aktor setelah pengunduran diri seorang Erlangga. Tetapi bahwa nama-nama yang barusan disebut oleh Mbak Yuli ya seperti Pak Bahlil, apakah misalnya berkeinginan ya? Tentu kalau ditanya berkeinginan nggak ya? Mana menolak misalnya keberadaan Partai Golkar dengan posisi pemenang tiga besar di pemilu legislatif ya, dan tentu itu akan menjadi kekuatan bergaining position bagi siapapun yang memimpin Partai Golkar saat ini dan ke depan. Dan lazim ya, lazim kekhasan dalam politik Indonesia itu biasanya ada dua. Pertama, dinamika internal itu akan terpengaruh oleh siapa yang kemudian berkuasa, gitu. Contoh misalnya partai-partai yang sebentar lagi mau berganti kepemimpinan misalnya, itu biasanya dinamika internalnya itu akan juga terpengaruh oleh aksi reaksinya dengan kelompok berkuasa saat dalam waktu ya bulan Desember seingat saya. Kemudian juga beberapa partai lain yang bersiap tentu membangun semacam apa namanya relasi kuasa di internal sekaligus membangun komunikasi politik dengan kelompok berkuasa hari ini. Itu kelazimannya. Kemudian yang kedua, indikator-indikator internal terutama menyangkut misalnya kapasitas organisasional, kapasitas sosial, termasuk juga tidak adanya masalah yang kemudian bisa membuat posisi ketua umumnya itu bermasalah di mata publik ya, yang kemudian biasa jadi senjata untuk menjadikan ya kasus, disebut aja seperti misalnya kasus hukum sebagai serangan pada ketua umum yang sedang menjabat. Dan itu lazim sekali kemudian menjelang-jelang pergantian kepemimpinan itu jadi rame. Tetapi kalau kasus Partai Golkar hari ini kan sebenarnya tidak dalam konteks huru-hara internal ya, meskipun sebut aja jika pun terjadi itu tidak kemudian terblow up oleh media, tapi biasanya tidak ada konflik yang benar-benar besar yang kemudian tidak terblow up menjadi krisis komunikasi di halayak luas. Biasanya sih pasti akan tercium oleh teman-teman media, Mbak Yuli dan teman-teman di media massa. Tetapi ini kan tidak gitu. Artinya pasti ada sesuatu yang mungkin ya, faktor X yang kita hanya akan bisa lihat pergerakannya setelah Erlangga hari ini mundur, dan beberapa hari, mungkin tidak perlu lama lagi, kita bisa memetakan, oh faktor inilah yang kemudian saat kita diskusi belum kemudian terbaca secara utuh puzzle-nya gitu. Oke, berarti sampai sekarang kita belum bisa begitu ya menggambarkan siapa yang akan menjadi PLT, kemudian yang akan menggantikan Erlangga sebagai ketua umum, begitu ya, Mas Gun-Gun? Ya, Sekjen mungkin sementara ad interim ya. Saya nggak tahu apakah kemudian nanti tidak, kalau misalnya tidak ada kesepakatan ya roda organisasi harus berjalan ya, sementara kan pasti kerja-kerja administratif kepemimpinan di DPP pasti akan dihandle dulu oleh Sekjen itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Gun-Gun untuk waktunya.